Hai semuanya, gue Fahmi dan baru-baru ini nih kita ngeliat di internet itu Samsung memamerkan kemampuan sensor untuk kamera HP yang paling terbaru dari mereka yang namanya tuh ISOCELL HP1. Punya resolusi 200 megapiksel, pixel size-nya 0,64 mikron, ukuran sensornya 0,8 inci. Nah, bayangin dah tuh, resolusi sebesar itu ada di kamera HP. Dan pada video iklan yang ditampilkan, mereka mencetak hasil fotonya ke papan reklame. Gokil. Oke, sebagai antusias fotografi, gue tuh seneng ya nyobain foto-foto apalagi menggunakan kamera smartphone. Seneng aja gitu gue bisa nyobain banyak kamera-kamera terbaru dari HP, terus ngulik aplikasi kameranya, mode manualnya, aksesorisnya, filternya, dan aplikasi editing pendukung lainnya. Tapi gue agak sedikit heran ya bahwa saat ini di zaman ini kebanyakan produsen smartphone tuh secara positif terang-terangan memaksa ketidaktahuan konsumen mereka dengan mendorong kamera smartphone punya resolusi yang lebih tinggi lagi. Yang ditonjolin tuh resolusinya. Nah sekarang udah sampai di resolusi 200 megapiksel. Kenyataannya menurut gua dalam penggunaan sehari-hari sih ya bakalan beda banget ceritanya. Siapa nih diantara kalian yang aktif menggunakan mode 50 megapiksel, 64 megapiksel atau sampai 108 megapiksel? Nah maksud gua hal seperti ini tuh nggak bakalan beneran sering digunain sih, apalagi kalau dipasangin ke segmen HP mid-range yang sebenarnya nggak bakal berguna juga, punya resolusi yang gede-gede. Kemampuan rekam videonya aja masih banyak yang belum support ke resolusi 4K. Kita main logika sedikit. Tentu ada alasannya dong kenapa kita sangat jarang ngeliat nih ada kamera DSLR tingkat profesional dan juga kamera-kamera dengan lensa yang dapat diganti-ganti yang menawarkan resolusi di atas 50 megapiksel. Mungkin beberapa aja ada yang menawarkan resolusi sampai 100 megapiksel, ada Fuji GFX 100 contohnya. Tapi yang paling terpenting dari kamera profesional itu adalah ukuran sensornya yang gede dan lensanya yang berkualitas. Terus kita bisa juga lihat dari kebanyakan smartphone flagship zaman sekarang, pas launching acaranya mereka dengan bangganya ngomongin resolusi yang katanya gede-gede tapi sensornya belum sampai 1 inci. Seperti halnya nih Google Pixel 6 Pro yang sensor kameranya masih di bawah 1 inci tapi resolusinya 50 megapiksel. Nah lucunya tetap menggunakan standar 12 megapiksel pada default aplikasi kameranya. Xiaomi 12 Pro juga begitu, ada pilihan resolusi 50 megapiksel tapi nggak dijadiin default di aplikasi kameranya, dan kebanyakan dari HP flagship juga udah menggunakan sensor di atas 50 megapiksel seperti Samsung S22 Ultra misalnya, dan lagi-lagi default kameranya disetting ke 12 megapiksel. Teknik yang digunakan masih sama, yaitu bermain-main dengan pixel size, quad Bayer, dan pixel binning yang bisa memecah dan menggabungkan pixel-pixel yang terdekatnya. Kelemahannya gue rasa kita udah sama-sama paham ya, karena mode resolusi besar seperti ini penggunaannya masih khusus banget pada skenario tertentu aja. Masih terbatas pada pencahayaan yang sempurna, perlu diakui juga detailnya memang oke banget, tapi minim processing sama kalah di dynamic range. Makanya mode resolusi besar seperti ini tuh dibuat secara terpisah pada aplikasi kamera smartphone. Nggak ada tuh kita temuin di settingan defaultnya. Menurut gua kebutuhan akan kamera HP yang beresolusi besar begini juga pada dasarnya nggak perlu sampai 50 megapiksel ke atas ya, karena gue sangat yakin 95% kalau foto yang diambil menggunakan kamera smartphone itu nggak akan diarahkan ke papan iklan atau reklame. Paling nggak akan menjadi ajang show off aja, pamer ke sosmed yang hasil fotonya sharpen, punya dynamic range, ditambah auto gonjreng. Ditampilkannya juga pada layar smartphone yang berukuran kecil dan paling banter dijadiin wallpaper di PC. Bagi gua, untuk saat ini standar 12 megapiksel itu adalah ukuran resolusi kamera HP yang paling ideal, paling realistis. Nah untuk perekaman videonya juga idealnya adalah perekaman 4K. Gua nggak terlalu butuh tuh sampai ke perekaman 8K. Nah bahkan membuat video ini aja kita masih menggunakan resolusi 1080 di 60 fps direkam pakai kamera mirrorless beresolusi 12 megapiksel aja.
Nah, poin pertamanya adalah pentingnya ukuran sensor. Terlepas dari berapa banyak piksel-piksel megapiksel yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah sensor, kalau ukuran sensornya tetap sama, maka kemampuan pengumpulan cahayanya juga bakalan sama aja. Gue sejujurnya lebih apresiasi ke Sony yang fokus ke ukuran sensor kamera HP yang udah berukuran 1 inci. Contohnya ada di Sony Xperia Pro Eye. Kebanyakan kamera HP saat ini punya ukuran sensor yang masih di bawah 1 inci. Kalau dalam kondisi low light sih kalian nggak akan ngelihat peningkatan kualitas foto yang beresolusi besar dibandingkan dengan kamera yang beresolusi lebih kecil. Lagian, kemampuan kamera HP juga masih bergantung pada permainan software aja, komputasional fotografi dan AI. Dan sebaliknya, kamera beneran, kamera mirrorless dengan sensor yang jauh lebih besar beresolusi 24 megapiksel akan menghasilkan foto yang lebih tajam dan lebih bersih daripada kamera HP yang beresolusi 50 sampai 200 megapiksel. Nah, poin yang kedua adalah kualitas lensa. Gua rasa kita semua udah sama-sama tahu yang namanya kamera profesional, apalagi yang kualitasnya bagus, pasti punya lensa yang harganya mahal. Sony dengan G Master, Leica, Hasselblad, dan Zeiss. Nah, lensanya aja itu ada di kisaran 2000 sampai 5000 US dollar. Bisa di atas 50 juta untuk lensanya doang. Nah, terus bagaimana nih dengan lensanya kamera HP? Jadi udah kebayang dong, kalau HP-nya tuh 3 jutaan itu bakalan punya kualitas lensa yang seperti apa? Apakah dari plastik, apakah beneran kaca, atau nih gimana dengan Sony Xperia Pro Eye yang harganya tuh mahal banget dan mereka klaim kalau lensanya itu adalah true glass. Jadi karena ukuran sensor kamera HP yang kecil, terus produsen dituntut untuk membuat lensa yang berkualitas dalam ukuran yang begitu kecil. Tentu aja itu sulit banget. Nah, kenyataannya kita udah banyak nih ngeliat hasil foto dari kamera HP itu ada yang distorsi di bagian pinggirnya, terus ada chromatic aberration, terus ada flare. Bahkan dalam kondisi tertentu, flare ini bisa parah banget seperti di iPhone dan Google Pixel. Kerjasama dengan brand kamera ternama juga makin banyak. Ada Vivo dengan Zeiss, OnePlus, Oppo dengan Hasselblad yang punya teknologi lensa ultrawide yang minim distorsi, dan terakhir berita hangat dari Xiaomi dengan Leica. Ya, kita berharap semoga semakin banyak teknologi baru yang bisa diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas lensanya. Karena nama besar Leica terkenal paling bagus di kualitas lensanya, bukan sekedar branding dan permainan software aja. Tapi sekarang ini kita fokus ya, balik lagi ke bagian resolusi kamera HP yang udah sampai 200 megapiksel dengan sensor yang kecil dan ukuran lensa yang sekecil itu dipaksa untuk memberikan kualitas gambar beresolusi 200 megapiksel. Ya tetap memungkinkan sih, tapi ya balik lagi nih, kita bicara secara fungsi bahwa kamera HP itu dibuat untuk menangkap momen secara cepat dan tepat. Penggunaannya bisa dibilang untuk yang praktis. Nah, dan terakhir dari gua tetap memberikan apresiasi dengan hadirnya teknologi kamera HP yang beresolusi sampai setinggi ini 200 megapiksel, dan tentunya gue berharap nih akan meningkatkan kualitas dari kamera HP-nya itu sendiri. Meski pada prinsipnya nih gue tetap masih ya berpegang teguh berpendapat kalau besarnya ukuran sensor bukan besarnya resolusi, sama kualitas kaca lensanya yang terbaik tetap menjadi pondasi yang paling basic untuk mendapatkan kualitas kamera. Dan kita sebagai pengguna bisa lebih paham soal angka resolusi di kamera HP serta bisa lebih optimal lagi dalam menggunakannya. Oke, sekian video kali ini. Makasih buat yang udah nontonin. Kasih like kalau kalian suka, share juga ke teman-teman, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.